pengurus yang baru. Maksudnya kita tidak tahu ada pengurus yang baru atau tidak. Yang kita tahu ada oknum 4 orang yang mengaku pengurus yang tiba-tiba mengajukan permohonan penetapan. Itu yang kita tahu. Karena pengurus yang sah yang dipilih berdasarkan rapat anggota tahunan, rapat anggota khusus 31 Desember 2019 adalah Vence Waleleng dan kawan-kawan. Sampai hari ini, bahkan sampai 2025 masih mereka. Tiba-tiba ada 4 orang yang mengaku pengurus mengajukan permohonan penetapan pengurus. Permohonan pada bulan September tidak dapat diterima oleh pengadilan. Pertimbangan hukumnya ada, jelas bahwa pengesahan sebuah kepengurusan tidak perlu lewat pengadilan. Nah, itu kan berarti secara otomatis pengesahan kepengurusan tidak perlu lewat permohonan seperti itu. Tapi 1 bulan berikut mereka mengajukan lagi permohonan pengesahan kepengurusan lewat penetapan pengadilan, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Manado. Pengadilan yang sama menyatakan tidak dapat diterima, oleh hakim yang berbeda pengadilan yang sama menyatakan mengabulkan. Sementara ada beberapa pertimbangan. Pertama, pengurus ini masih periodisasinya masih jalan, ya kan? Mengapa harus ada penetapan pengadilan? Kalau penetapan pengadilan dilakukan seperti ini, maka besok bisa juga ada orang yang mengaku pengurus minta penetapan lagi. 4 orang ini apakah Bapak mengenal mereka, Pak? Itu antara lain Inyo Albert Koloai, dan kami sudah mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap 4 orang ini. Dan besok itu sidang perdana. Gugatan kami adalah alasan pertama bahwa pengurus yang sah yang sekarang dipilih berdasarkan rapat yang sah, ya kan, masih berlaku periodisasinya, sehingga mereka tidak memiliki legal standing untuk meminta penetapan. Alasan yang kedua adalah legalitas atau keabsahan sebuah kepengurusan itu bukan medianya lewat penetapan pengadilan. Pengadilan tidak berwenang menetapkan keabsahan kepengurusan. Kalau seperti itu, pengurus partai bisa dilakukan penetapan pengadilan. Kalau seperti itu, pengurus KONI, pengurus PSSI bisa ditetapkan lewat pengadilan. Tapi kan tidak seperti itu aturannya. Pengadilan tidak berwenang untuk menetapkan sesuatu yang berpotensi sengketa secara hukum, ya kan? Sedangkan penetapan ahli waris saja tidak bisa ditetapkan sekarang oleh pengadilan, karena berpotensi ada pihak lain yang memiliki hak ke ahli warisan yang menggugat. Penetapan itu adalah sebuah deklarasi hukum terhadap satu sesuatu, tetapi dia itu seperti penetapan pengangkatan anak, ya kan? Nah, itu memberikan status hukum terhadap sesuatu yang tidak ada potensi sengketanya di situ. Kalau ini pengurus. Yang pengurus sekarang ini, Pak, udah berjalan berapa tahun, Pak? Dari 2020, pelantikan 31 Januari 2020 sampai 2025, 24 bikin bikin rat lagi untuk pemilihan rapat anggota khusus. Tapi sekarang masih berdiri teguh sebagai pengurus yang sah, ya kan? Kalau ada pengurus yang lain mengunduki penetapan pengadilan, mengunduki kantor, iya kan? Dan sekarang yang mengunduki kantor pengurus ini. Yang pengurus yang baru itu apakah ada manuver-manuver lain kepada anggota-anggota yang lain, Pak? Mereka melakukan laporan polisi terkait sertifikat kantor. Sekarang ini sementara berlangsung laporan pidana, dan kami akan mengajukan besok atau dalam minggu ini kami akan mengajukan permohonan gelar perkara, sebab pelapor ini tidak punya legal standing untuk melapor. Dia mempersoalkan sertifikat, dia melakukan penggelapan sertifikat. Sementara dia itu siapa? Ya kan? Legal standingnya apa dia? Kalau dia itu adalah anggota koperasi, maka kalau mempersoalkan tentang aset atau usaha koperasi, tempatnya di rapat anggota tahunan, bukan laporan polisi. Dia persoalkan di rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa, bukan mengajukan laporan polisi seperti ini, karena penguasaan pengurus terhadap aset itu penguasaan yang sah, bukan penggelapan. Makanya kami akan meminta gelar perkara. Jangan sampai polisi ini sibuk dengan urusan yang sudah tahu-tahu tidak perlu dia urus. Gitu. Jadi harapan Bapak untuk kepada Kapolres khususnya Kota Manado, Pak? Kapolda, Pak. Oh, Kapolda, ya, Kapolda. Jadi yang pertama, kami berharap Kapolda dapat melakukan review atau pemeriksaan secara khusus terhadap perkara ini. Kami akan mengajukan gelar perkara. Kami mohon atensi Pak Kapolda terhadap perkara ini supaya artinya Polda dapat mengusut perkara secara profesional.
Kalau masih ada sengketa perdata, ya selesaikan dulu sengketa perdatanya. Jangan akhirnya TTU kan pihak kepolisian jadi tambah-tambah urusan dengan ini. Artinya kalau memang sudah bisa pending di sini aja, tunggu ada gelar perkara. Kan laporan yang sejenis ini sudah beberapa kali, hasilnya adalah tempuh jalur hukum lain, jangan laporan polisi. Perjelas dulu secara hukum status daripada legalitas pengurus, baru memperebutkan aset. Tapi kalau sekarang saling lapor aset, sementara legalitas kepengurusan mereka mengklaim, kita juga mengklaim, bagaimana bisa? Jika perkara ini Bapak memenangkan perkara ini, apakah Bapak akan melapor balik? Saya pikir sekarang pun kita berniat melihat kalau memang sampai putusan pengadilan itu memenangkan kita akan mengajukan laporan balik. Tapi nanti kita pelajari lagi apa aspek legal yang akan kita laporkan ke mereka. Saya pikir gugatan ini juga merupakan sebuah upaya hukum, ya kan? Kalau pidananya itu yang nanti kita perlu kaji lagi. Oke, perkara ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Kita persidangannya itu baru akan dimulai besok, sidang perdana. Tapi ada sengketa sebelumnya yang kita menggugat, ada oknum-oknum tertentu yang menjadi panitia untuk melaksanakan sebuah rapat anggota tahunan yang kita gugat juga, itu sudah dari 2019 sampai sekarang proses kasasi. Nah itulah yang saya bilang, kok masih ada sengketa sementara jalan, kok masih ada pengurus yang sementara jalan, kenapa bisa dikabulkan penetapan pengurus oleh Pengadilan Negeri Manado? Begitu. Tanggapan Anda dengan hakim yang menetapkan itu, Pak? Ya kita akan lakukan upaya. Sekarang lagi mempersiapkan pengaduan ke Komisi Yudisial. Gitu. Karena bagi kami ini unprofessional conduct. Artinya penditi yang tidak profesional. Ya kan? Harusnya teliti dong. Ini mau menetapkan status hukum sesuatu. Masa tidak teliti? Pada pengadilan yang sama loh, kita mengajukan gugatan di pengadilan yang sama. Masa dia sementara ada sengketa, hakim yang lain melakukan penetapan. Cuma kan di pengadilan yang sama. Apa ini oknum 4 orang ini, apakah dia tergolong di dalam anggota atau orang baru? Lama. Dia juga orang lama ya dulu ya. Tapi kalau Inyo, kalau ada beberapa yang pengurus koperasi. Iya. Tapi pastinya mereka itu yang saya bilang bukan pengurus, gitu. Bukan pengurus Puskut Sulu. Apakah yang terkesan kudeta, Pak? Ya, saya pikir demikian adanya. Iya kan? Gitu. Kalau begitu kan tentu cara legal. Undang-undang kan mengatur ada rapat anggota luar biasa. Ikuti prosedur. Bukan gunting dalam lipatan kan? Baik, Pak. Oke.